Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sana Rajan sebagai pengisi suara episode 145 TSCK 142. Selamat mendengarkan semuanya. Semenjak kepulangan Alicia sebulan yang lalu membuat dunia seorang Daniel benar-benar berubah. Dalam artian ia sepenuhnya kehilangan harga diri jika berhadapan dengan istrinya. Ia bak kucing peliharaan yang patuh pada sang majikan. Pemimpin prasetyo Cop itu bahkan pernah berpikir bahwa kepulangan Alicia dari Taiwan hanya mau memanfaatkannya untuk memenuhi semua ngidam mainstream di kehamilan yang kian menua. Atau bahkan ada beberapa hal yang membuat Dani berpikir bahwa kepulangan istrinya bukan hanya ngidam, tapi sekaligus ajang balas dendam untuknya atas perbuatan kejamnya di masa lalu. Apalagi sifat istrinya kian makin manja. Tinggal selama 3 bulan di Taiwan yang dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya membuat Alicia menjadi sosok wanita manja. Karena semua maunya selalu dituruti oleh kakek, nenek, papa, dan mamanya. Tapi terlepas dari itu, meski kadang membuatnya mengeram dan muak, ia tetap menuruti mau istrinya. Bukan hanya persoalan permintaan aneh-aneh yang membuatnya ingin menghilang di telan bumi saja, namun ada juga kebiasaan mengerikan yang membuat bulu kuduk Daniel merinding atas perbuatan ibu hamil 8 bulan itu. Seperti saat ini, dia harus menahan risih akibat kegelian karena ketiaknya menjadi mainan istrinya. Sebulan ini, Alicia hanya akan tidur nyenyak di malam hari dan bangun pagi setelah membawi ketiak bahkan sesekali mencabuti bulunya. Dan kasihan tuh ketek, ingin melarang tapi merasa tak enak sebab alasan istrinya selalu mengatasnamakan si bayi yang menginginkannya. Daniel kan tak bisa berbuat apa-apa, mengingat jika Alicia hamil karena ulahnya. Kegelian tak sebanding dengan pengorbanan sang istri. Meski dirinya ikut andil tersiksa pas kehamilan calon anak pertamanya, tapi pengorbanan Alicia jauh di atas segalanya. Rela mengandung dan membiarkan perutnya melar. Belum lagi, nanti saat melahirkan. Dan tak bisa membayangkan semua itu. Rasanya tulang-tulangnya melemah. Jadilah, ia hanya bisa berusaha membuat istrinya itu sebahagia mungkin. Sudah, tanya Daniel melihat istrinya menjauhkan wajah dari ketiaknya. Alicia beranjak dan turun dari pembaringan. Mas mandi sana, aku akan menyiapkan pakaiannya, perintah Alicia, yang kini berjalan menuju walk-in closet dengan gaun tidur malam berwarna hitam yang transparan memperlihatkan lekuk tubuh putih dan seksinya, membuat Daniel kembali mendaba. Namun ia tahu jika ia tak bisa mendapatkan surga untuk peliharaan pagi ini, karena kasihan pada sang istri. Sabar boy, pagi ini aku hanya bisa memberimu air dingin, monolog Daniel, dan setelahnya ia berlari menuju kamar mandi. Jika Alicia sudah menjadi pusat, seorang Daniel berada dengan wanita dewasa yang kini terduduk diam, menatap keluar jendela dengan tatapan kosongnya. Kedua tangannya terikat, pakaian acak-acakan dengan perut buncit menambah kesan menyedihkan pada sosok yang dulunya sangat mempesona itu. Terhitung, memasuki bulan kelima sudah usia kandungannya, tapi harus terjebak di balik bilik sempit 3x3 meter persegi dan berjeruji. Ia sudah lebih baik. Sebulan lalu, ia bahkan hanya bisa terbaring dengan tangan dan kaki terikat di pinggir belangkar yang sempit. Menyedihkan sekali, bahkan sejak pertama kali masuk ke sini 4 bulan lalu, tak ada satupun yang mengunjunginya. Ucap salah satu suster yang baru saja menyuntikkan vitamin penguat kandungan pada wanita hamil itu. Pada dia berasal dari keluarga berada. Suster satunya membenarkan. Itu dulu, sejak Tuan Dinata meninggal, perusahaannya serta semua aset-asetnya juga ikut menghilang. Bahkan anak tertua mereka malah berakhir menyedihkan di tempat ini. Suster yang bernama Ani itu menatap pasien pada pasiennya yang tak lain adalah Mauren. Ya, namanya juga hamil di luar nikah. Mana bapaknya banyak, siapa yang tidak stres coba? Timpal si suster yang bernama Tek Bila mengejek. Pasalnya Ina punya sedikit dendam pada Mauren. Mereka teman kuliah, dan dulu Mauren sangat sok pada kaum di bawahnya. Bila salah satunya. Meski beda jurusan, tapi mereka berdua saling bertemu. Roda pasti berputar, bukan? Dan ya, semua orang akan mengalami perputaran itu, termasuk Mauren, yang dulunya hidup bergelimang harta, dan membuatnya sombong dan anggun. Kini akhirnya menyedihkan di rumah sakit jiwa. Kasusnya bahkan sudah sangat berat. Dia beberapa kali pernah bunuh diri dengan menabrakkan diri jalan raya. Beberapa kali mencoba terjun bebas dari atap rumah sakit jiwa. Juga dengan sengaja menusuk perutnya guna membunuh anak dan dirinya sendiri. Beruntung, keduanya bisa diselamatkan karena memang tusukannya tak terlalu dalam.
Gak baik menertawakan seseorang yang tengah mengalami musibah, peringat Ani. Ia sementara menyisir rambut Mauren yang berantakan, meski panjangnya kini hanya sebatas leher. Ups, keceplosan. Soalnya gue tuh gak bisa move on saat dimana ia songongnya menabrak motor gue hingga terlindas dengan mobil mewahnya. Sampai motor gue hancur tak bisa terpakai lagi. Lila menutup mulutnya hanya sepersekian detik. Selanjutnya, ia mengutarakan kenangan menyedihkan itu. Menyedihkan baginya, tapi tidak dengan Mauren. Wah, parah. Dia pelakunya. Tunjuk Ani tak percaya pada Mauren. Dan lo mau tahu apa alasannya? Ani mengangguk, sementara ia memperbaiki peralatannya setelah memberikan beberapa perawatan pada Mauren. Motor gue kan dulunya jadul tuh. Nah, katanya motor gue mengganggu penglihatannya. Sombong banget bukan? Aduh Dira, teman sekampus Mauren yang kini sudah menjadi perawat di sebuah rumah sakit jiwa. Wah, keterlaluan sih emang dia. Timpal Ani ikut menatap kesal pada pasien yang terduduk membelakangi mereka. Mau balas dendam? Tawar si Ani lagi, yang tak sadar atau tidak. Mauren berbalik dan menatap datar pada keduanya. Wah, sepertinya dia paham maksud kita nih. Timpal si Ani lagi. Bukannya merasa tak enak, ia malah ikut menatap mengejek pada Mauren. Tidak usah mengontori tangan hanya untuk wanita tak berperasaan sepertinya. Biarlah Tuhan yang bekerja. Kemudian mereka mulai pergi, mengabaikan teriakan histeris Mauren yang terus memanggil nama ayah dan ibunya bergantian. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.